membawa tas berisi uang bantuan. Selamat datang di SM Tower. Semoga menginspirasi dan membawa kemajuan. Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sahabat saya yang sekaligus sudah menjadi tokoh di Muhammadiyah Pekajangan, Bapak Khairuddin selaku Ketua MPK SDI ya. Dan juga yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua NA, ada ya? Kalau Ketua Pemuda Muhammadiyahnya saya sudah tahu tadi yang gagah ya. Yang NA mana ketuanya? Ada? IMM? Ketua IMM? Wah. IPM? Ada? HW? Tapi rata-rata ada semua ya. Rekan-rekan semuanya, kalau saya juga dulu dari IPM gitu ya, bagian dari IPM bersama teman-teman juga. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, alhamdulillah, pertama saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang di SM Tower, hotelnya Muhammadiyah, yang ini adalah hotel pertama Perserikatan Muhammadiyah, yang insya Allah kedua sudah ada di Berau, Kalimantan Timur ya, dan sekarang kita sedang garap yang ketiga di Klaten ya. Mudah-mudahan yang keempat ada di Pekajangan. Ada tidaknya di Pekajangan tergantung di forum hari ini gitu ya. Tidak mungkin kita serahkan karena orang-orang tua ya. Yang bisa membawa perubahan itu ya kita generasi muda gitu ya. Saya terus terang jarang-jarang mau ngisi Baitul Arkam kalau itu levelnya orang tua gitu. Tapi kalau isinya anak muda, saya pastikan 100% saya akan datang dan ngisi. Walaupun tidak datang ke Yogyakarta, saya akan datang ke Pekajangan. Hari ini kekuatan itu ada di anak muda, maka saya berikan motivasi, dukungan. Mudah-mudahan setelah nanti peresmian SM Tower yang ketiga, kita akan resmikan atau kita bangun nanti SM Tower yang keempat yang ada di Pekajangan. Jadi Baitul Arkamnya nggak ada di sini lagi, Baitul Arkamnya di Pekajangan gitu ya. Amin. Oke, rekan-rekan semua, saya mungkin lebih enak sharing ya. Sharing soal karena saya diminta bicara diskusi soal ekonomi. Mungkin saya sedikit kasih prolog secara naratif atau secara teoritis, nanti baru secara praksis gitu. Pertama saya ingin sampaikan bahwa konsep Islam tentang ekonomi ini menjadi hal penting sebenarnya, bahkan menjadi sebuah fondasi ya dalam membangun peradaban Islam. Ini sudah dikenal luas. Ibnu Khaldun, seorang tokoh sosiolog, di dalam bukunya Al-Muqaddimah itu juga pernah menyampaikan tidak mungkin ada sebuah peradaban Islam kalau tidak ditopang oleh kemandirian ekonomi. Makanya kalau kita bicara sejarah Islam, ketika Rasul misalnya melakukan hijrah dari mana? Dari Makkah ke Yasrib dulu, yang kemudian bernama Al-Madinatu Al-Munawwarah ya. Setelah Rasul mendirikan Masjid Quba, yang kedua yang dilakukan Rasul apa? Yang kedua membangun fondasi ekonomi. Jadi aspek hablu minallah itu setelah selesai dilakukan oleh Rasul dalam bentuk membangun Masjid Quba, baru Rasul kemudian melakukan aspek hablu minannas untuk membangun fondasi ekonomi. Apa bentuknya pada saat itu? Membangun pasar ya. Pertanyaannya, apakah pada saat itu belum ada pasar? Sudah ada pasar. Pasar yang dikelola oleh kalangan kaum Yahudi. Tetapi pasar ini adalah pasar yang zalim, pasar yang diskriminatif, pasar yang hanya berpihak pada pemilik modal, pasar yang berpihak pada oligarki. Maka Rasul pada saat itu melakukan jihad alternatif. Kalau di Muhammadiyah dikenal al-jihadul lil muwajahah, jihad alternatif. Yahudi punya pasar, kita tidak mungkin merobohkan pasarnya, tetapi Rasul mengajak para sahabat mendirikan pasar alternatif yang dikenal namanya kemudian al-suq al-manaqah. Inilah pasar yang kemudian menjadi fondasi ekonomi pada masa kejayaan Islam di Yasrib yang kemudian dikenal di Madinah.
Ini pertama, ya, bahwa Madinah sekarang menjadi Al-Munawwarah, ya, sesuatu yang mencerahkan, itu karena ditopang oleh fondasi ekonomi yang kuat. Makanya kemudian kalau kita lihat, ya, 7 dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, itu rata-rata mereka adalah seorang saudagar semua. Siapa yang kita kenal? Yang 4 kita kenal semua. Ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada namanya Umar bin Khattab, ada namanya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang 3 lagi ada yang tahu? Abdurrahman bin Auf. Yang selanjutnya Talhah bin Ubaidillah. Yang selanjutnya Zubair bin Awam. 7 dari 10 yang dijamin masuk surga itu latar belakangnya adalah saudagar, pengusaha semua itu. 7 dari sahabat Rasul. Makanya ketika para kalangan muhajirin ini datang ke Madinah ketika hijrah, orang Ansar dari Madinah menawarkan kepada muhajirin yang datang dalam bentuk uang, bantuan. Salah satu dari sahabat Rasul yang dikenal dengan nama Abdurrahman bin Auf menolak bantuan yang dibantu oleh Sa'ad bin Rabi' pada saat itu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya tidak butuh uang. Tapi apa yang saya butuhkan, kata Abdurrahman bin Auf, yang saya butuhkan adalah di mana pasar. Lagi-lagi soal ekonomi. Ini sejarah Islam. Kemudian kita berkaca pada aspek Muhammadiyah. Muhammadiyah, tokohnya, pendirinya, para pengurus-pengurus awal itu latar belakangnya adalah saudagar. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu saudagar, ya. Beliau itu adalah pebisnis batik di Kauman dulu, ya. Begitu juga hampir 71% pengurus Muhammadiyah tahun 1912 sampai 1927 itu para saudagar. Banyak yang menjadi saudagar. Makanya rekan-rekan semua, ya, kita lihat Muhammadiyah itu akan cepat tumbuh berkembang di suatu daerah yang mana daerahnya itu banyak seorang pedagang berlatar belakang entrepreneur. Saya sebutkan salah satunya. Kalau di Jogja ada di Kauman, kemudian ada di Karangkajen, ada di Kota Gede. Kalau di Jawa Tengah ada di kampung rekan-rekan semua, ada di Pekarjangan. Pekarjangan itu Muhammadiyah awal. Makanya Pak Ketua Umum kita, Profesor Haidar Nasir, coba dicek, ya, skripsinya, ya, penelitian Prof Haidar itu tentang dinamika sosial gerakan keagamaan, ya, khususnya Muhammadiyah yang ada di Pekarjangan. Harus baca, saya yakin harus baca ini skripsi dari Prof Ketum kita, ya. Nah, begitu juga di daerah lain, ya, di Jawa Timur. Kalau di wilayah timur ada di Makassar. Pindah kita wilayah Sumatera, yang tumbuh cepat berkembang Muhammadiyah ada di Sumatera Barat, di Minangkabau. Saya kebetulan orang Sumbar, orang Minangkabau. Di situ muncul tokoh-tokoh Muhammadiyah yang semuanya latar belakang pedagang. Begitu juga nanti ke Aceh. Ini menunjukkan bahwa ekosistem kultur persyarikatan Muhammadiyah itu adalah entrepreneurship. Kultur Muhammadiyah itu adalah pedagang. Makanya kalau kita lihat di Pekarjangan, di Kota Gede, di Kauman, Muhammadiyahnya bagus karena banyak pedagangnya, banyak entrepreneurnya. Maka ini menjadi bagian, saya pikir, dari Muhammadiyah, ya, menjadi bagian dari Muhammadiyah antara entrepreneur, pedagang, dan Muhammadiyah. Nah, kita bisa lihat belakangan, ya, belakangan pengurus-pengurus Muhammadiyah, ya Pak, ya terutama yang di pusat, ya, saya tidak tahu kalau yang di wilayah mungkin lebih beragam gitu, ya. Kalau di pusat, coba rekan-rekan lihat, ada berapa orang yang memang latar belakang saudagar. Nyaris sampai ke wilayah itu nyaris nggak ada lagi, ya. Latar belakang mereka, ya, bukan kita mendiskreditkan, tetapi inilah nyatanya latar belakang mereka: birokrat, guru, pegawai, akademisi, ya. Ini latar belakang mereka. Nah, sehingga ya memang betul akhirnya orang menyebutkan Muhammadiyah itu besar dan sulit untuk bergerak cepat, gitu, ya. Karena apa? Nakhodanya itu yang saya sebutkan tadi itu, gitu. Semakin sedikit yang berlatar belakang saudagar, yang berlatar belakang entrepreneur.
Sementara Muhammadiyah awal itu dalam hitungan cepat bisa tersebar di seluruh Indonesia itu luar biasa. Dan itu zaman pra kemerdekaan, ya. Zaman yang memang akses serba sulit, informasi serba terbatas, tetapi Muhammadiyah bisa menyebar di seluruh daerah. Kalau hari ini Muhammadiyah atau kita misalnya mendirikan organisasi, buka cabang di daerah A, daerah B, daerah C, cepat, itu wajar, fasilitasnya lengkap, ya, kemudian jaringannya dan lain-lainnya sudah ada semua. Tetapi dulu tidak seperti yang saat ini. Inilah yang kemudian membawa Muhammadiyah tumbuh cepat, berkembang di berbagai daerah. Kemudian rekan-rekan semua, ya, dari kultur ekonomi yang menjadi bagian dari tubuh umat Islam, yang juga menjadi bagian dari tubuh Muhammadiyah, gitu, yang menjadi kunci, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun tadi di dalam Mukadimah, kuncinya adalah kemandirian ekonomi. Tidak sekedar kita berentrepreneurship, tidak sekedar kita berdagang, berusaha, tetapi itu membentuk aspek kemandirian. Maka saya sering menyebut di beberapa tempat, Muhammadiyah itu tumbuh besar itu karena kemandiriannya. Inilah yang ditaruh fondasinya pertama sekali oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pernah dengar cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan memukul kentongan? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum, ya? Jadi pada tahun 1924, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ba'da sholat subuh itu memukul kentongan dulu di rumahnya di situ, di Kauman. Nah, nanti kalau ada waktu jalan-jalan kan Kauman, mukul tuh kentongan. Nah, warga Kauman pada saat itu heran, ada apa yang terjadi? Kenapa Kiai Dahlan memukul kentongan? Nah, di Jawa memukul kentongan itu pertanda ada musibah, ada bahaya, ya. Kemudian warga berdatangan semua dan masyarakat bertanya, wahai Kiai Dahlan, apa gerangan yang terjadi? Kenapa Kiai memukul kentongan? Kiai Dahlan menyampaikan, wahai warga Kauman, pada saat sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah kehabisan uang, sehingga kita tidak bisa menggaji guru-guru Muhammadiyah, kita tidak bisa membiayai operasional sekolah. Makanya saya memukul kentongan agar warga masyarakat kesini. Tujuannya apa? Saya ingin lelang baju perabot rumah saya, kata Kiai Dahlan. Silahkan dibeli, uangnya nanti untuk membiayai sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemudian warga Kauman itu berbondong-bondong untuk ngambil lelangan membeli, ya, hingga habis barang Kiai Dahlan, ya. Habis barang Kiai Dahlan, kemudian warga Kauman menyampaikan kepada Kiai Dahlan, wahai Kiai Dahlan, semua barang-barang ini kami kembalikan pada Kiai. Kiai Dahlan bertanya, kenapa dikembalikan? Bukankah barang-barang ini sudah milik kalian? Bukankah ini sudah saya lelang? Dijawab oleh warga, betul, ini sudah kami beli, tetapi sebagaimana yang Kiai sampaikan, bahwa sekolah Muhammadiyah butuh uang, maka yang kami berikan adalah uangnya, peralatannya monggo kami serahkan kembali kepada Kiai Dahlan. Kemudian Kiai Dahlan masih bertanya, yang kita butuhkan uang pada saat itu 4.000 gulden, 400 gulden. Sementara yang terkumpul dari hasil lelangan itu 5.000 gulden. Kata Kiai Dahlan, ini terlalu banyak. Warga menyampaikan, silakan dijadikan kas oleh Muhammadiyah untuk selanjutnya membiayai kebutuhan sekolah. Cerita singkat ini menggambarkan kepada kita, inilah fondasi kemandirian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menunjukkan yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Kiai Dahlan bisa saja minta sumbangan, mengajukan proposal ala AMM, ya, nah, gitu kan. Kalau NA, Pemuda, YPM kan kayak gitu ya. Kalau mau acara kan ada proposalnya. Bisa saja Kiai Dahlan bikin proposal, ajukan ke saudagar-saudagar Kauman, ini guru sekolah kita belum dibayar, belum digaji, kan gitu. Tetapi zaman itu 1924 loh, ya. Kiai Dahlan tidak mau melakukan itu.
tetapi yang dilakukan oleh lelang barang saya. Silakan beli barang saya, uangnya akan saya gunakan untuk kebutuhan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini kunci dasar atau fondasi awal kemandirian yang dibangun Kiai Dahlan. Kiai Dahlan tidak meminta-minta, Kiai Dahlan tidak ajukan proposal, tidak minjam, tetapi harta bendanya. Maka kemudian hari ini dengan banyaknya amal usaha Muhammadiyah di berbagai tempat, ini bagian menurut saya atau buah output dari kemandirian yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita yang hari ini kan lebih banyak proposalnya ya, proposalnya itu versi kemandirian Gen Z katanya, generasi baru. Tetapi masa Kiai Haji Ahmad Dahlan jauh dari itu. Maka kadang-kadang saya berpikir ya, kita disebut sebagai gerakan Islam berkemajuan gitu ya. Seharusnya yang namanya gerakan Islam berkemajuan, identitas kemandirian itu melekat gitu ya. Nah, tapi nyatanya kadang-kadang kita di banyak tempat, di banyak amal usaha masih banyak ya kita yang ketergantungan dengan perbankan, ketergantungan dengan pinjaman ya. Makanya saya kadang-kadang berpikir, apakah bisa orang disebut mandiri? Apakah orang bisa disebut sebagai berkemajuan kalau buntutnya di bahasa Jawanya apa? Dicekali ya? Dicekali. Kalau kita masih tergantung dengan perbankan gitu. Nah, oleh karena itu saya bagian yang lahir dari IMF bersama rekan-rekan di sini, saya ingin tunjukkan kita bangun suara Muhammadiyah yang dari nol ya. Saya bangun dari nol, bahkan dari minus, bangun gedung, bangun hotel, bangun gudang, bangun perumahan dan lain sampai hari ini ya. Mudah-mudahan sama dengan teman-teman usia saya nggak jauh beda lah kira-kira ya. Dalam jangka 8 tahun kita bisa bangun semua aset Muhammadiyah. Bisa dikatakan tanpa support bantuan finansial dari PP, tanpa support pinjaman dari perbankan. Hari ini kita bangun semua ini, alhamdulillah. Itu 1 rupiah 1 sen pun kita tidak berhutang dengan perbankan. Dan ini yang kita berhutang tidak hutang. Nanti teman-teman cek di Pekajangan ya, bangun rumah sakitnya hutang apa enggak ya. Nanti cek. Kalau hutang ini belum sebut di kemajuan ya gitu. Kalau hutang belum disebut kemandirian gitu. Mandiri maju itu butuhnya jangan dicekali gitu. Dia memang betul harus. Kenapa? Karena orang mandiri itu adalah orang yang akan bisa memberi ya. Ya kalau kita tidak mandiri, tidak mungkin kita mandiri. Dan orang mandiri juga orang yang akan bisa melahirkan ide-ide inovatif, ide-ide kreatif. Ya bagaimana mungkin kita bisa melahirkan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif kalau bangun-bangun pagi yang kepikir cicilan, ya tidak mungkin. Ya kan? Berat gitu. Makanya mumpung kita ini masih muda ya, masih semangat-semangatnya, kita kasih garis batas gitu ya, bahwa kita ingin bangun perserikatan Muhammadiyah ini tanpa, kalau bisa ya, tanpa kita tergantung dengan perbankan. Kalaupun mau tergantung perbankan, cukup perbankannya Muhammadiyah saja gitu. Yang di luar Muhammadiyah jangan. Ya kalau saya ya sudah berkali-kali dibujuk gitu, dirayu, ya ditawari A, ditawari B, ditawari C, tidak mau. Karena berhutang itu mindset di sini kita. Sekali kita membangun perserikatan ini, amal usaha Muhammadiyah ini dengan cara berhutang, itu akan menjadi budaya, menjadi cara kita. Setiap apa yang kita lakukan selalu berhutang. Nah, oleh karena itu kepada rekan-rekan semua, apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi tidak berhutang, tetapi menjual asetnya. Ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membangun perserikatan ini betul-betul secara mandiri, tidak tergantung pinjaman, tidak tergantung utang dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, ya selain aspek kemandirian ekonomi ini yang perlu menjadi bagian dan mindset oleh kita semua, ya langkah-langkah kita sebagai generasi muda, ya langkah-langkah kita sebagai generasi muda. Karena pertanyaan kemudian di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda?
Karena mau tidak mau kita semua ini punya ketergantungan dengan ayahanda di persyarikatan yang pola kerjanya pun kadang-kadang juga hampir turun temurun gitu. Ayahandanya polanya begini, kita pun juga turun temurun. Maka saya ingin ajak rekan-rekan semua, pertama sebagai generasi muda yang perlu kita bangun langkah awal, kita mengubah mindset. Mindset apa? Mental kita. Mental yang tadinya dari employee mentality mengubah menjadi entrepreneur mentality. Buang jauh-jauh mental dan cara berpikir kita untuk menjadi pegawai. Buang jauh-jauh mental dan cara berpikir kita untuk berkaryawan. Tapi bangunlah mindset kita hari ini untuk menjadi seseorang memiliki mentalitas sebagai seorang entrepreneur. Kita lihat hari ini ya, untuk Gen Z saja rekan-rekan semua, yang pengangguran hari ini itu jumlahnya sesuai data BPS itu 8 juta ya. Kemudian kalau kita lihat sektor pekerjaan formal itu orang yang antri itu banyak sekali ya. Lowongan untuk kesempatan untuk mereka masuk di sektor formal itu antrinya luar biasa. Sementara di sektor informal itu jumlahnya sangat banyak tetapi kembang kempis, dan belakangan bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar tutup ya. Yang terbaru yang terbesar di Jawa Tengah itu Sritek. Setelah Sritek ada Sunken, ada Yamaha Musik, begitu juga media-media banyak sekali. Bahkan data dari Januari ya, Januari sampai bulan Mei kemarin ini itu sudah 80.000 ya yang di PHK, dan fenomenanya akan menjadi fenomena yang akan terus menerus yang kita nggak tahu kondisinya. Nah, sementara kita akan berhadapan yang namanya bonus demografis ya. Bonus demografis artinya apa? Usia produktif itu banyak ya. Usia produktif banyak tetapi pekerjaannya, aktivitasnya itu tidak produktif. Apa yang akan terjadi? Padahal pemerintah itu menyebut 2045 disebut sebagai generasi emas. Kalau kondisi kita begini terus-menerus, bisa jadi bukan lagi 2045 sebagai generasi emas, tetapi generasi cemas ya. Cemas kalau hari ini udah 8 juta yang nganggur. Coba ingat 8 juta yang nganggur itu Gen Z. Apalagi pola Gen Z untuk masuk dalam dunia kerja itu berbeda sekali budayanya ya. Saya kan sering di sini nerima lowongan pekerjaan. Kalau udah Gen Z yang masuk kantornya ya, banyak istighfarnya hanya istighfarnya gitu. Nah, itu belum aspek budaya, SDM orangnya. Nah, ini tantangan kita. Oleh karena itu, mulai sekarang ini kesempatan rekan-rekan semua untuk membangun mentalitas baru kita, mentalitas entrepreneur ya. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Mentalitas itu terkait dengan culture, dengan budaya ya. Budaya itu tumbuh dari ide, dari pikiran, dari gagasan ya. Jadi kita, kalau yang kita pikirkan, ide-ide yang kita keluarkan, gagasan-gagasan yang kita berikan adalah gagasan-gagasan entrepreneur, gagasan-gagasan pertumbuhan usaha ya. Itu akan membentuk satu karakter kebudayaan kita, budaya kita, yang kemudian akan menjadi satu ekosistem kita. Kalau mental entrepreneur ini sudah menjadi sebuah ekosistem, ini kita akan mudah ya. Ya, seperti Pegajangan. Pegajangan itu dari dulu sangat terkenal. Masyarakatnya, warganya itu semua pedagang. Bahkan bayi yang baru lahir pun disebutkan di sana udah bisa jualan kok dulu itu. Sampai karakter entrepreneur itu begitu kuat di daerah Pegajangan, Pekalongan ini. Bayi baru muek-muek udah bisa jualan katanya gitu. Saking kuatnya. Nah, kemudian PR kita generasi sekarang ya. Kemudian bagaimana melanjutkan estafet kultur ini, budaya ini, membangun kembali semangat entrepreneur. Jangan berharap dengan employee, jangan berharap dengan karyawan, pegawai. Tidak bisa kita melakukan perubahan. Tidak mungkin kita banyak-banyak melakukan perubahan. Yang bisa melakukan perubahan bicara dari sejarah Rasul.
bicara dari sejarah Muhammadiyah. Yang bisa melakukan perubahan itu ya pengusaha. Yang bisa melakukan perubahan itu ya ekonomi. Jangan dikira pejabat-pejabat yang di atas itu mereka niti karir dari satu tanggal kedua tanggal. Udah, itu ada pengusahanya, ada saudagarnya. Itu orang jualan aslinya. Ya kayak kita main apa ya? Kayak orang yang mungkin bahasa kampung orang adu ayam gitu ya. Ya saya punya ayam ini saya sodorkan, punya ayam sodorkan gitu ya. Ada pengusahanya. Kalau Muhammadiyah di setiap daerah, coba bayangkan rekan-rekan, setiap daerah punya pengusaha-pengusaha, anak mudanya entrepreneur semua. Bupati, wali kota, camat dan lain-lain itu ditentukan oleh Muhammadiyah. Kenapa? Siapa yang menguasai mengendalikan ekonomi, dialah yang menentukan negeri ini. Siapa yang bisa melawan aguan hari ini? Tidak bisa, ya. Berkuasa dia. PIK 1 dia kuasai, PIK 2 dia kuasai. Tidak ada yang berani. Ya. Siapa yang bermain? Ya rupiahnya yang bermain dari aguan. Karena dia bagian dari oligarki negeri ini. Ya. Maka kalau kita ingin menentukan masa depan perserikatan, masa depan republik ini, harus diubah mindset dan mentalitas kita yang tadinya semangat yang menjadi pegawai, kita latih mulai hari ini untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya tidak punya background entrepreneur, saya tidak punya background dagang. S1 saya itu syariah UIN Sunan Kalijaga, S1 saya. S2 saya Visipol UGM. Ya, background saya jurnalis, saya seorang reporter. Tidak pernah saya bersentuhan dengan kalkulator gitu. Tidak pernah saya bersentuhan dengan buku hutang gitu. Apa yang membentuk ternyata yaitu tadi ide yang kemudian membentuk satu budaya. Yang budaya itu membentuk satu ekosistem kita, yang sehingga tradisi kita, apa yang kita omongkan, apa yang kita diskusikan, yang keluar adalah gagasan-gagasan untuk kita berwirausaha. Nah, mumpung kita masih muda-muda, semangat ini yang ingin kita dorong. Kemudian yang kedua, ini juga sering saya sampaikan, justru di era sekarang, era kesempatan kita semua, era kesempatan anak-anak muda sebenarnya. Saya sering menyampaikan sekarang kita memasuki tidak hanya era digitalisasi, tetapi orang menyebutkan kita sekarang masuk pada era yang disebut disrupsi. Ya, disrupsi itu asal katanya distraction, distract, merusak, meruntuhkan, distract. Apa yang dirusak? Apa yang diruntuhkan? Yang diruntuhkan, yang dirusak adalah fondasi dan sistem ekonomi mainstream. Ya, rekan-rekan lihat, ya, dulu, ya saya sering juga mencontohkan, dulu kita berhadapan dengan hipermart itu luar biasa. Wow, ya, dulu ada Giant juga ada nggak di ini Pekanjangan? Ada, Giant, terus apa lagi? Matahari. Sekarang kayak Giant, hipermart. Ya bahkan sekarang Carrefour ya, apa Transmart ya, Transmart sudah mulai. Ada yang tutup, ada yang gulung tikar. Ya. Coba rekan-rekan, oleh kekuatan apa? Bukan oleh kompetitor yang sama besar, bukan oleh kompetitor yang sama modalnya, tetapi dia runtuh karena era disrupsi, merusak struktur ekonomi mainstream, merusak fondasi-fondasi pengusaha-pengusaha besar oleh pemain kecil. Apa itu pemain kecil? Ya penjual-penjual online, outlet-outlet yang tersebar yang banyak ini. Kalau kita yang kena ada Alfa, ada Indo, yang saya nyebutkan produk Muhammadiyah satu lah, ada Lokmat, ya kan? Harus dibuka lagi. Runtuhnya oleh pemain-pemain kecil. Kemudian ada platform belanja online, ya. Itu yang meruntuhkan hipermart, yang meruntuhkan Giant. Ya. Dulu kita kalau masuk bioskop itu kan wow ya. Jadi kalau teman masuk bioskop apakah ada XX1, 21 ya, apalagi namanya itu, Atrium 21 apa? Seakan-akan ada perubahan status sosial bagi kita. Orang yang masuk bioskop itu banyak orang kelas menengah sosial ke atas. Sekarang bioskop itu sepi, ya. Sepi sekarang itu.
Kadang-kadang kasihan kita lihat. Saya pernah sekali nonton Buya Hamka, ya, film Buya Hamka. Itu hanya satu baris saja. Ya. Kalau dulu full. Nah, coba reka-reka. Siapa yang mengalahkan bioskop berkelas internasional? Apakah ada bioskop sebagai kompetitor lainnya? Nggak ada. Yang mengalahkan adalah era disrupsi yang mendestruk, yang merusak struktur dan sistem ekonomi mainstream yang mapan. Apa yang merusak? Netflix, apalagi video, YouTube, apalagi TikTok, macam-macam. Ya. Yang merusak yang kecil, yang kerikil-kerikil yang merusak. Ya. Dulu kalau mau jadi penyanyi itu kan susah minta ampun ya. Membayangkan kayak kita walaupun suaranya bagus di kampung-kampung itu tidak mungkin kita mau jadi penyanyi kalau simbah kita nggak kenal artis si A, artis si B. Kalau kita nggak latih masuk dapur rekaman, ada proses training dan lain. Sekarang enggak. Sekarang cuap-cuap aja di media online itu. Cuap-cuap nyanyi-nyanyi kalau suara bagus di TikTok, ya besok udah jadi penyanyi. Ini yang disebut disruption, merusak struktur. Ya. Di Jakarta, ya Mas Khairudin, kalau kita lihat di Jakarta itu kan dulu kan banyak taksi warna biru itu. Apa namanya? Bluebird. Wah, itu kemana mata memandang selalu Bluebird. Kemana mata memandang selalu Bluebird. Nah, bahkan saya sempat bayangkan dulu. Ini memang raja taksi betul sih. Tidak mungkin ada orang bisa mengalahkan taksi. Ratusan ribu jumlah armadanya. Tapi apa yang terjadi? Justru Bluebird itu tutup, mati bukan oleh kompetitor perusahaan yang sama besarnya, tetapi matinya oleh yang disebut disrupsi, oleh yang online, GrabCar, GoCar, apa lagi? Maxim, Zendo ya, Zendo belum ya. Hal-hal yang kecil-kecil begini. Nah, itu beberapa contoh saya kasih. Itu yang disebut disrupsi. Artinya dia merusak struktur kemapanan ekonomi yang ada hari ini. Nah, karena kita berada di era disrupsi, ini ruang baru bagi kita semua. Tidak usah khawatir, tidak usah canggung melihat perusahaan-perusahaan besar. Wah, dia udah besar, dia punya modal. Saya bisa kasih pengalaman. Saya tuh tidak ngerti yang namanya hotel ini. Tidak ngerti saya. Ya kan? Bagaimana anak Win Syariah bikin hotel, tidak ada ilmunya. Persinggungan pun nggak pernah gitu kan. Anak IMM, anak Owin yang selama ini hotel itu tabu gitu, tabu kan. Dan biayanya nggak kecil. Dan saya mencoba membangun ini, ya dengan konsep disrupsi tadi. Ya. Saya nggak takut dengan yang bintang 5, bintang 4 walaupun di Jogja ini banyak orang pengalaman. Ya alhamdulillah ya. Karena kita mau mencoba mengisi ruang disrupsi tadi, ya alhamdulillah akhirnya berdiri dan teman-teman dari Pekacangan datang ke sini gitu. Nah, ini yang kedua ya, yang perlu kita bangun, mengisi ruang era disrupsi ya. Tidak usah kita harus berpikir modal, nggak harus berpikir modal sekian puluh juta, sekian M gitu. Tetapi apa yang kita bisa isi ruang yang ada ya, yang memungkinkan kita bisa berkolaborasi. Nah, makanya masuk poin yang ketiga ya, masuk ini jam berapa sekarang? Nah, masuk poin yang ketiga ya, biar tidak lama-lama. Belum makan siang ya? Ya. Masuk yang ketiga, setelah tadi mengubah mentaliti kita ya, mengisi ruang disrupsi ya, apa yang harus dilakukan AMF. Yang ketiga adalah mengkonsolidasikan potensi jamaah ya. Ini yang ketiga. Kenapa harus jamaah? Karena inilah karakter ekonomi Islam. Islam itu ekonominya berbasis jamaah. Kalau Ibnu Khaldun di dalam bukunya yang saya sebut tadi Muqaddimah ya, itu menyebutkan asobiyah ya. Kalau pernah baca bukunya Ibnu Khaldun belum? Ya, nanti baca ya. Itu di Muqaddimah bukunya itu ada istilah asobiyah. Asobiyah itu komunitas, kelompok ya. Kelompok. Ibnu Khaldun menyebutkan
bahwa kemandirian dan kemajuan ekonomi sebagai penopang peradaban Islam itu tidak bisa dilakukan nafsi-nafsi, kata beliau, tetapi harus penguatan asobiyah. Kalau di dalam konsep kita itu disebut sebagai jamaah. Pengusaha-pengusaha besar itu mereka kan mampu mengkonsolidasikan jamaah kita, ya. Nah, mereka tidak punya jamaah. Betul, mereka punya modal, tetapi mereka tidak punya jamaah. Dalam bisnis, dalam ekonomi, yang paling utama adalah jamaah, karena jamaah itu adalah market. Muhammadiyah kita ini sudah punya jamaah. Makanya saya sering sampaikan tagline saya ke beberapa tempat, mereka boleh saja punya modal yang besar tapi tidak punya jamaah. Muhammadiyah kita bisa saja modal kita kecil tetapi kita punya jamaah yang besar. Tetapi di Muhammadiyah ini justru dijadikan mitos. Apa mitosnya? Bahwa mengelola ekonomi di Muhammadiyah itu tidak mungkin, tidak bisa, ya, tidak bisa ekonomi secara berjamaah. Padahal itulah basic ekonomi Islam itu, jamaah. Ya, kalau kita kaji secara mendalam aspek namanya sedekah, aspek zakat, ya, aspek wakaf, aspek pelarangan riba, itu bagian dari konsep ekonomi jamaah sebenarnya, ya. Misalnya zakat itu konsep dari jamaah. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, berikan pada yang lain untuk membangun jamaah. Wakaf, kita memiliki aset, bagi orang yang memiliki kelebihan aset, berikan ke yang lain, jamaah. Konsepnya jamaah. Nah, ini yang PR kita Angkatan Muda Muhammadiyah, membangun ekonomi itu berbasis jamaah, tidak nafsi-nafsi. Karena apa? Tidak mungkin kita secara nafsi-nafsi itu membangun ekonomi. Khairul Tanjung, 1 dari 10 orang terkaya di Indonesia, apakah mampu menghadang kekuatan 9 naga atau oligarki negeri? Tidak mampu. Kenapa? Karena Khairul Tanjung hanya seorang diri. Begitu juga kita yang secara berjamaah aja belum mampu, apalagi secara nafsi-nafsi. Maka PR kita yang ketiga adalah membangun ekonomi ini secara berjamaah. Apa maksudnya membangun ekonomi secara berjamaah? Membuat satu ekosistem yang disebut closed loop economy. Bagaimana putaran uang itu di lingkaran Muhammadiyah saja. Seperti yang rekan-rekan adakan hari ini. Ini sudah tepat. Kalau tadi adain acaranya di Kapinton, saya marah-marah. Kenapa uangnya ke orang lain gitu loh? Kalau acaranya di sini, walaupun agak kemahalan misalnya gitu, tidak apa-apa. Ini bukan buat seorang Denny, bukan buat pegawai sini, enggak. Pegawai ini tetap saja gajinya standar, gitu. Kelebihannya tetap untuk persyarikatan. Ini yang saya sebut closed loop economy. Begitu juga nanti di lingkungan rekan-rekan yang ada di Pekajangan. Apa yang mungkin kita produksi, yang kemudian antara hulu dan hilirnya adalah jamaah kita. Misalnya sekarang sudah ada SM Corner belum di sana? Ada kan? Nah, sebenarnya SM Corner ini bisa menjadi pusat sebenarnya, ya, katalisator untuk pengembangan dan pendistribusian produk dan kebutuhan perserikatan Muhammadiyah yang tidak hanya itu dari suara Muhammadiyah, tetapi dari kita semua bisa lakukan itu. Kita petakan segmennya satu persatu, apa yang memungkinkan, ya. Jadi bisnis itu adalah mereka yang bisa mempertautkan, menyatukan antara hulu dan hilir, ya. Nah, hilirnya kan kita sudah punya, ya. Tinggal hulunya, apa yang bisa kita produksi, apa yang bisa kita kembangkan, apa jasa apa yang bisa kita jual, tawarkan. Nah, ini bagian dari proses kita mengkapitalisasi potensi jamaah. Jadi jamaah ini tidak hanya untuk sholat di masjid, jamaah ini tidak hanya untuk pengajian-pengajian, tapi melalui tangan anak-anak muda mulai kita geser jamaah ini menjadi kekuatan ekonomi baru. Dan insya Allah saya yakin kalau kita mampu mengkapitalisasi potensi jamaah ini besar. Saya membuktikan itu di sini. Kalau tadi rekan-rekan tanya kok bisa membangun ini tanpa hutang yang jumlahnya ratusan miliar, ini wujud dan bukti apa yang saya omongkan.
bahwa sesungguhnya kita punya kekuatan jamaah. Ini melalui bisnis model ala jamaah yang saya bangun sehingga kita bisa membangun kemandirian. Maka saran saya kita coba, kita kembangkan, yang tentu nanti kita bisa berkolaborasi. Ya, banyak hal anak-anak muda bisa berkolaborasi karena yang namanya ekonomi kreatif itu kan produknya sangat banyak sekali. Mulai dari fashion, ada kuliner, ada digital IT, ada apa lagi? Ada video, ada penerbitan, macam-macam. Kalau tidak salah saya ada 17 produk dari ekonomi kreatif yang itu bisa kita preteli satu-satu, yang kemudian bisa berkolaborasi. Karena era disrupsi, ini satu poin yang terlupakan saya. Era disrupsi ini kuncinya juga harus kolaborasi. Nanti rekan-rekan punya ide apa, punya gagasan apa, segera kolaborasi. Bisa dengan Suara Muhammadiyah, bisa dengan Majelis Ekonomi, bisa dengan MPK-SDI, bisa dengan AUM setempat. Kuncinya adalah kolaborasi. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin banyak produk-produk baru. Yang misalnya contoh desain, saya kemarin ini apa pakai dia jaket itu bagus sekali gitu. Itu sepertinya pekajangan juga sekali kunci jaket itu. Tapi dia bisa mendesain berbasis budaya lokal gitu. Misalnya identitas, misalnya di Jogja dibuat jaket tapi gambarnya tugu ini. Ya misalnya ada pekajangan apa gambarnya, Kalimantan apa. Ini hal-hal yang bersifat lokal jenis gitu ya. Nah ini bisa kita garap oleh anak-anak muda yang ada di Pekajangan. Dan insya Allah Suara Muhammadiyah siap berkolaborasi, siap mensupport setiap ide-ide kreatif yang lahir dari angkatan muda Muhammadiyah, khususnya yang dari Pekajangan ini. Barangkali demikian saya, biar tidak terlalu lambat gitu. Dan saya punya 2 buku karya saya. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab ya, mungkin saya kasih pertanyaan rekan-rekan semua, siapa yang bisa jawab saya kasih buku saya ya. 1 putra 1 putri ya. Yang putra dulu, pertanyaan saya simpel saja. Suara Muhammadiyah itu adalah media yang pertama sekali didirikan oleh Kiai Haji Madalan. Saya ingin tahu aja tahun berapa dilahirkan. Yang mana? 1915. Betul, 19. Nah, tepuk tangan kemudian. Ini bukunya ke sini Mbak Dian, biar dia foto sama saya. Ya. Nah, yang kedua sekalian, yang putri, ini hotel namanya SM Tower, ya, termasuk hotel baru. Dan pada tahun ini ulang tahun SM Tower. Coba sebutkan ini ulang tahun yang keberapa dari SM Tower? Yang putri? Hah? Ayo? Hah? Gak ada? Berapa? Gak boleh malu-malu. Pengusaha itu gak boleh malu. Nanti gak ada yang beli nanti. Apa? Betul, sini. Tangan kok beliau. Rutin dari perkembangan SM Corner, dan yang terbaru kemarin juga Pak Denny itu buka di Sumedang ya, sama Pak Dadan Setiawan. Itu SM Corner-nya bermacam-macam dagangannya Pak Den. Terus lalu yang saya tanyakan, gimana sih Pak di Muhammadiyah Pekajangan, terutama SM Corner Pekajangan, ini cara mengembangkannya biar kayaknya dari kami sendiri selaku teman-teman pemuda itu merasa wah SM ini hanya cukup ini bertahan toh, untungnya tidak nyampe tutup, karena SM ini sebuah aset dari pemuda Muhammadiyah Pekajangan dari zamannya Pak Khairuddin, kemudian Pak Eko, dan sampai ke periode saat ini masih bisa bertahan. Bagaimana ini cara untuk mengembangkannya Pak Denny? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95 outlet ya. Yang kemarin saya
resmikan di Sumedang itu yang ke-95. Sudah ada di beberapa daerah. Nah sebenarnya ini juga wujud ya, sebenarnya wujud konsep yang saya sebut tadi, ekonomi berbasis jamaah. Termasuk hotel, ada lokmat, ya semuanya konsepnya adalah jaringan network. Nah sekarang hotel. Nah kemudian ada lagi sekarang yang terbaru sebelum saya menjawab yang punya Pak Edwin tadi, itu restoran. Nah SM itu sekarang sedang bergerak di bisnis kuliner dan wisata. Kalau nanti rekan-rekan masih punya waktu bisa main ke Laguna Depok, di situ ada restoran kafenya Suara Muhammadiyah. Namanya Kemajuan Resto. Ya, kita punya di sana, punya di Pacitan, dan nanti akan buka juga di Pantai Ayah Kebumen. Nah, mana tahu nanti yang keempat, lagi-lagi yang keempat, nanti di Pekajangan gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Hah? Oh, pelataran ada? Oh, bisa kerjasama nanti. Bisa kerjasama dengan pengajar sekali. Sana ya. Nah selain itu kita juga mengembangkan wisata air, water sport. Nah kalau lihat di media sosial saya main jet ski. Nah itu saya yang main itu. Jadi ada beberapa tempat ya, ada di Pantai Ayah, di Manganti, ada di Laguna Depok, ada di Pacitan ya. Kalau Pekajangan punya pantai saya buka juga di sana. Sayang Pekajangan nggak ada pantainya. Ada pantainya nggak? Nggak ada. Jadi kehadiran SM Corner itu tidak mungkin pola kita itu seperti kita membuka toko di Malioboro, di toko-toko yang di tengah pasar, tidak mungkin. Karena ini adalah produk yang sifatnya eksklusif, yang pasarnya segmented, ya, captive market, maka polanya harus networking, jaringan berbasis pada pola kerjasama. Misal, ya, sekedar contoh, misal, kalau bisa SM Corner yang di Pekajangan itu pusat distribusi kebutuhan sekolah Muhammadiyah yang ada di Pekajangan. Tinggal kita buat format kemitraan dan share benefit, share profit dengan masing-masing aumnya. Ya, misalnya kerjasama dengan SMA A, SMA B, SMA C, apa saja. Ya, UMPP, apa saja. Kerjasama dalam bentuk MOU dulu. Ya, ada ikatan bahwa transaksi-transaksi bisnis terkait kebutuhan amal usaha terkait adanya oleh SM Corner setempat. Kalau pertanyaannya kemudian berarti kami harus punya stok banyak. Tidak perlu stok banyak, yang penting pasarnya. Kalau satu aum membutuhkan banyak, tinggal Pekajangan kontak pusat untuk mengirimkan ke aum setempat. Ya, transaksinya tetap aum setempat dengan corner yang ada di Pekajangan. Pusat hanya mengirimkan saja kebutuhannya. Itu yang pertama. Harus ada pola kemitraan, kerjasama untuk mengembangkan produk-produk. Ya. Nah kemudian yang kedua itu juga harus ada ide-ide kreatif, produk-produk baru yang bersifat lokal jenis saya sebut tadi, yang juga dikembangkan di Pekajangan seperti yang di Sumedang kemarin. Saya ya apresiasi banget, mereka membuat kaos, jaket, baju, itu produk-produk di dalam. Saya sempat beli 2 kemarin itu. Ya khas Sumedang gitu. Nah ini juga hal yang sama, ini juga bisa menjadi ruang bagi teman-teman AMM Pekajangan mengisi itu produk-produk yang non Suara Muhammadiyah yang bisa dikerjasamakan tanpa harus dengan modal di awal. Masih dari PM tuh punya bisnis gitu ya, kayak bikin kaos, terus jas juga gitu. Tapi itu nggak nutup profit untuk bisnis untuk kegiatan gitu. Jadi masih harus ada proposal untuk sebuah kegiatan seperti itu. Jadi untuk teman-teman AMM supaya nggak nyebar proposalnya tuh banyak. Terima kasih. 1, 2, 3. AMM Pekajangan Visi